Action. Selamat pagi, siang, ataupun sore, mungkin malam buat teman-teman yang secara kebetulan melihat video ini. Hari ini perkenalkan saya Hadi akan sharing informasi seputar perhotelan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang housekeeping. Ngomongin housekeeping pasti kaitannya dengan bersih-bersih. Namun pada video kali ini kita seperti yang teman-teman lihat suasananya adalah suasana di kamar. Sekarang kita akan mencoba bagaimana sih caranya kita making bed, ya kan? Bahasa sederhananya menyiapkan kasur atau tempat tidur untuk tamu yang akan menginap atau yang akan menempati kamar hotel ini. Kebetulan di samping saya inilah tipe bed yang kita sebut dengan bed double. Double berarti satu bed untuk dua orang. Ukurannya bed double adalah 160 dikali 200 cm. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana caranya. Sebelum kita lanjut ke caranya, kita kenalin dulu nih. Apa saja sih bagian-bagian dari tempat tidur yang biasanya disebutkan oleh teman-teman kita yang di hotel. Jadi sebelum kita mempraktekkan langsung bagaimana tekniknya menyiapkan tempat tidur untuk tamu, kali ini kita kenalan dulu nih sama bagian-bagian dari kasurnya atau bednya. Pada bagian ini yang terdekat dengan saya yang melintang biasanya kita sebut dengan bed liner. Ini fungsinya mempercantik tempat tidur juga. Kita ke bagian kepala. Nah, ini teman-teman udah tahu nih pasti nih, namanya kan bantal atau bahasa Inggrisnya pillow. Kemudian, nah ini yang kecil ini kita biasanya sebut dengan decorative pillow. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang selimutnya, kalau di dalamnya selimut biasa itu kita sebut dengan blanket. Kemudian kalau yang berbahan feather atau berbahan bulu angsa ataupun foam ataupun busa, kita sebutnya dengan duvet. Dalamnya dia seperti ini. Nah, seperti ini bisa dilihat. Nanti kita coba kita buka ya. Jadi kita udah kenal semuanya. Nah, ini namanya bed spray. Ini biasanya disebut dengan bed sheet. Kemudian duvet, kalau kita ngomongin duvet terdiri dari dalamnya ini namanya inner duvet karena berada di dalam, dan kain yang membalut duvet itu kita sebut duvet cover. Sama halnya dengan istilah di pillow atau di bantal, isiannya adalah inner pillow. Kalau kainnya ini namanya pillowcases. Ketika mereka bertemu, mereka menjadi pillow. Gitu saja. Kalau kita di rumah gampang aja kan, sarung bantal sama bantal, udah gitu aja. Biar keren kita ngomongin pakai versi bahasa Inggris karena kita ngomongin tentang perhotelan. Oke, kita coba making bed langsung ya. Akhirnya kita udah selesai stripping. Stripping berarti membongkar lagi bed yang akan rapikan. Ini kondisi bed yang sudah di stripping atau yang sudah dibongkar. Sekarang ceritanya kita sudah merapikan logistik untuk bed ini seperti duvet, innernya, pillow kita sudah buka dari sarungnya yang sudah dikotor, kita ganti dengan yang baru. Jadi semua yang kita setup adalah set yang baru. Ada duvet liner, duvet cover yang baru sama pillowcases yang baru. Kita coba sekarang bagaimana teknik making bed. Nah, pertama kalau kita menggunakan duvet, kita hanya menggunakan satu sheet saja. Sedangkan ketika kita menggunakan blanket, berarti kita menggunakan 3 lembar sheet. Nah, sekarang kita versi simpelnya dulu ya, kita coba. Tekniknya sangat sederhana. Pertama kita pastikan dulu ini bed protector ya, bed protector ini sudah terpasang. Semuanya kita cek. Kalau sudah kita cek semuanya terpasang, kita tarik sedikit. Kalau enggak bednya kita tarik, biasanya spring boxnya dari kayu, isi roda biasanya kita bisa tarik. Nah, ketika kita sudah tarik, kita mulai untuk melakukan making bed. Pertama, kita buka seatnya sesuai dengan kebutuhan. Oke. Kita bisa buang dulu seperti itu boleh. Kemudian kita pastikan seatnya tidak terbalik. Merek itu berada di posisi kaki dan itu menghadap ke bawah. Oke, kita coba sekarang. Setelah kita bongkar, kita pastikan seatnya sudah bersih, tidak ada noda. Kita langsung letakkan. Nah, ada hal yang harus kita perhatikan ketika mau masang seat pertama.
Ada yang menggunakan seperti ini, itu akan membuang-buang tenaga, ya kan? Sederhananya teman-teman tinggal menghentak sekali saja, dan pada saat akhir hentakan teman-teman taruh posisi tangannya mendekat dengan bed, sehingga angin yang ada di sini akan terdorong ke depan seperti itu. Nah, sekarang juga diperhitungkan di depan ada tembok, berarti angin akan ada kemungkinan balik lagi ke kita. Nah, sehingga sederhananya ini kita bisa lakukan seperti ini. Kita langsung tutup. Nah, ketika sudah seperti ini, kita hanya melihat garis tengah pada lipatan spray. Kalau sudah sesuai di posisi tengah, kita tinggal merapikan kiri kanannya. Dipastikan sekali lagi ini sudah sesuai. Ukurannya sudah bisa memenuhi permukaan kasur atau bed. Kurang lebih seperti ini. Dan kita mulai membuat kuncian. Kita coba kuncian di sebelah sini. Yang nggak kelihatan di sini, kita coba ke sini yuk. Nah, simpelnya di bagian bawah ini, teman-teman, pertama kita pastikan dulu semuanya ya. Pertama, yang lewat ini kita buat segitiganya. Segitiga adalah set yang berlebih di sebelah kaki kita bawa ke bagian sini. Ketika sudah, ya kan, kita tarik garis lurus di sebelah sini. Kita tarik, bawa ke depan untuk membuat segitiga. Nah, kita tutup lagi posisinya. Setelah itu kita jatuhkan lagi. Jadi simpelnya adalah pertama kita cari garis lurusnya dulu di sini. Kita ambil. Nah, hal yang berlebih di bagian kaki kita bawa ke depan. Setelah kita bawa ke depan, kita tarik. Posisinya akan seperti ini. Setelah itu pastikan poin yang di sini kita masukkan dulu. Sudah. Yang kita pegang di sini kita lepas. Lurus, dan ini kita kunci. Misalnya ada yang tidak rapi sebelah sini keluar, teman-teman bisa masukkan lagi. Kurang lebih seperti itu. Sehingga kita berpindah lagi ke sisi yang lain. Untuk pemindahan sisi ini, teman-teman bisa searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Kenapa? Itu untuk membuat kerja teman-teman lebih efektif dan efisien. Ketika teman-teman bolak-balik, banyak waktu yang akan terbuang. Begitu. Yuk kita percepat saja videonya, kita lewatin ke tahapan duvet. Ya. Oke, dan seperti inilah tampilannya ketika teman-teman sudah berhasil membuat kuncian dari sudut 1, 2, 3, dan 4. Sehingga tampilan set atau spray yang mengcover atau menutupi bed sudah seperti ini penampilannya. Rapi, dan kita tinggal memasang duvet. Duvet pertama kita siapkan adalah duvet covernya atau kain yang akan membalut inner duvetnya atau selimut nantinya. Kita buka dulu. Oke, kita pastikan bagian yang di kaki dan bagian yang di kepala. Bagian yang di kepala kita langsung bawa ke kepala. Bagian di kaki pastikan semuanya, tinggal kita buka. Hampir mirip ketika kalian setup spray pertama, kita buka juga. Memastikan juga kita sambil mengecek apakah ada noda atau tidak. Kalau ada noda berarti kita ganti dengan yang baru. Walaupun ini baru, walaupun ketika kita menemukan noda, itu harus diganti. Karena kita pengen semuanya sempurna ketika tamu masuk ke kamar atau menginap di dalam kamar hotel itu sendiri. Oke, kita coba dulu ya. Nah, pertama, kita bagian kaki kita buka dulu. Kita buka lembaran seperti ini. Inner duvetnya kita ambil. Nah, cara memasukkannya ada banyak cara. Teman-teman bisa cari di referensi di beberapa video YouTube, atau saya akan berikan contoh versi saya sebagai referensi awal saja dulu. Pertama, duvetnya kita buka dulu. Oke. Nah, setelah dibuka, karena ini cukup besar dan tangan saya nggak nyampe, biasanya ini kita bagi 3. Satu di ujung, kita cari, kemudian di tengah, kita lipat lagi, kita pegang. Yang lagi satu, paling ujung kita pegang. Tujuannya apa? Ketika tangan kita mulai masuk ke dalam duvet cover atau spraynya ini, kita memastikan duvet ini masuk dengan benar. Sehingga kasur ataupun bed itu rapi. Tahapannya adalah, ini yang paling luar kita pegang, kita lepas dari dalam. Kemudian tangan ini akan ngambil dari luar. Dibuka, diambil lagi, dibuka. Sehingga
duvet tertutup dengan sempurna. Masih bingung? Yuk kita coba caranya ya. Ingat ya, 1,5, 1 lagi. Saya bagi tangannya biar gampang. Seperti ini tampilannya. Dan kita mulai buka lubangnya. Kita buka lubangnya. Kita mulai mencari sudut-sudutnya. Kalau tangan kita di kanan megang duvet, berarti kita nyari sudut yang sebelah kiri. Kalau kita kidal, berarti kita nyari sudut yang di kanan. Kita mulai dari sini, kita lurus dulu ke tengah. Ketika sudah nyampe di tengah, kita menuju ke samping dulu. Nah, kebetulan ada lubang, ini akan memudahkan kita. Kita tinggal masukkan ke sini, kita pegang. Kemudian kita bergerak ke arah tengah. Nah, ketika sudah di arah tengah, tangan yang di luar ini memegang ujung yang satu, kemudian memegang ujung yang di tengah. Tangan yang di tengah bergerak lagi ke samping, sampai ketemu ujung lagi satu. Kita masukkan ke sini, tangannya keluar, kayak main sulap ya. Nah, setelah itu, kita rapikan seperti ini. Kita goyang-goyangkan setinggi-tingginya. Setelah itu, ambil tengah, goyangkan lagi. Cukup segitu aja. Pastikan sudah. Sampai ke bawah, sisanya teman-teman bisa membuang ini langsung ke depan atau menaruhnya. Kalau saya lebih senang naruhnya aja. Kita buka yang sebelah sini. Kita tarik lagi. Ujung ini kita pastikan di ujung bagian bawah juga. Sambil merapikan. Ini kita tarik juga. Nah, sambil kita mengukur apakah sebelah sini sudah sama dengan yang sisi sebelah lainnya. Oke, kita coba. Ini udah berlebih, jadi kita ini tarik lagi sedikit. Sambil meratakan biar tidak ada kerutan di dalam sini. Kita tarik. Sebelah sini juga. Oke, di sini juga tidak ada kerutan. Semuanya sudah lurus, berarti aman. Tinggal kita buat kuncian di bagian bawah. Agar ketika kita merapikan, kita nggak lagi mengurusi ada beberapa duvet cover yang tidak rapi. Kita coba langsung buat segel ya. Segelnya mirip kayak yang pertama. Jadi yang berlebih di bagian kaki kita masukkan sehingga keluar sedikit. Kemudian bagian sini kita masukkan. Oke, sisanya kita lepas. Sudah, tapi sisanya lagi satunya. Sudah, langsung kita akhiri dengan melipat bagian kepala untuk menyiapkan sisi yang kita gunakan menaruh pillow atau bantal. Jaraknya cukup sekitar 25 cm atau 30 cm. Yang penting enak dilihat aja ya, seperti ini contohnya. Oke. Kita buat rapi. Nah, ini belum selesai. Nanti kita akan rapikan kembali setelah kita memasang pillow. Yang kita sekarang coba memasang pillow, bagaimana tekniknya. Pasang pillow case. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada yang berlapis satu saja, ada yang mirip seperti kantong di dalamnya. Kalau ada yang seperti ini, berarti bagian yang kayak kantong ini berada di posisi paling atas, sehingga yang satu lembar ini berada di paling bawah. Kita coba lihat penampilannya seperti apa ya. Oke. Satu, kita ambil pilonya biar gampang. Kalau biasanya saya bagi dua. Saya pegang ujungnya, saya jepit pakai siku saya di sini. Tenang, nggak nyampe ke ketiak ya, jadi bawah badannya nggak nyampe ke sini. Oke, setelah itu sama seperti menggunakan duvet cover, kita cari sisi tengahnya. Kita lepas ujung satunya, lepas mencari ujung yang lainnya, sehingga pillow bantal terisi dengan penuh di masing-masing ujung sarungnya. Setelah itu kita tarik, ini kita putar semuanya biar rata. Kantongnya kita keluarkan, kita tutup pillow-nya untuk memenuhi ujung yang lainnya. Nah, kita goyang sedikit biar tidak ada kerutan di dalamnya. Ya, kurang lebih seperti ini.
satu bantal selesai, kita bergerak ke bantal yang lain. Oke, bantal kedua selesai. Nah, bedanya ketika kita mau setup bantal, kalau bednya atau kasurnya adalah kasur double, yang satu kasur untuk 2 orang, maka setapan pilonya terdiri seperti ini. Lubang akan ketemu dengan lubang pilo lainnya. Namun kalau bed yang terpisah, bed kecil atau kasur kecil yang terpisah jadi 2, dia akan menjadi patokan adalah bedside table. Ini namanya bedside table. Nah, di sini dia biasanya berlawanan. Tapi kembali lagi tergantung ke prosedur hotel masing-masing. Jadi biar gak bingung nanti. Oke, pilonya udah selesai, kita pasang aja dulu ya. Nah. Oke, kemudian kita lanjutkan pemasangan dekoratif pillow atau aksesoris pillownya. Jika sudah, kita kencangkan dulu. Sisi yang lainnya. Dan tersisa hanya bed liner. Jadi garis bawah bagian bed agar terlihat lebih menarik. Tadi kita sudah lipat, pada kita stripping. Kita bongkar saja. Cara masang sederhana. Kita cari lipatan sampai setengah. Kemudian kita taruh di bagian setengah bednya. Oke. Setelah itu kita angkat yang setengah. Kita taruh lagi. Sehingga ukurannya akan sama, sisi yang satu sama sisi yang lainnya. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sharing dengan teknik making bed atau menyiapkan kasur untuk tamu yang akan datang. Jadi untuk video berikutnya kita akan membahas tipe bed yang twin atau 2 kasur untuk 2 orang yang berbeda. Tetap di channel kita Sugatu TV, susah gampang tetap usaha. Berawal dari mimpi, tersengang meski mulai